Oke, kita langsung minta pandangan anggota Dewan dulu nih. Pak Nofrizo bagaimana ini? 140 miliar sudah TKD untuk provinsi sudah. Nanti 400, ya, kisaran 450 miliar itu dipangkas dari sejumlah anggaran personal yang dinilai tidak produktif. Baik, terima kasih Pak Bung Nasrian. Yang jelas sekarang kita pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan DPRD sekarang sedang menunggu surat edaran Mendagri itu pada saya. Setelah surat Pak Mendagri datang, kita akan bahas pemerintah daerah dengan DPRD. Mau tidak mau, suka tidak suka harus kita lakukan. Nah, saya melihat di sini 1 minggu lagi kepala daerah yang terpilih akan dilantik oleh Presiden di Jakarta. Apakah itu gubernur, bupati dan wali kota. Saya melihat di sini kita jadikan suatu patokan ibarat rumah. 100 hari kerja kepala daerah yang terpilih ini adalah semakin bikin suatu pondasi. Nah, berhasil nggak kuat nggak pondasi ini. Kalau pondasinya kuat, rumahnya yang kokoh. Tapi pondasinya kan tidak kuat, rumah ini akan goyang. Nah, ini akan kita lihat bagaimana kinerja target dari 100 hari kerja kepala daerah terpilih itu kita berbicara gubernur, kita lihat dulu, cek 100 hari kerjanya. Kalau dari pengamatan Bang Nofrizon, ini fondasi kita kuat atau tidak ini? Ini tergantung. Nah, kalau dari kami di DPRD, kami melihat peluang-peluang untuk menggali pendapatan itu masih banyak yang harus kita gali untuk menutup 140 miliar tersebut. Masih banyak potensi-potensi yang akan kita garap, dan ini nanti akan kita bicarakan dengan TAPD dan tim Banggar untuk potensi-potensi ini. Ayo kita koreok rame-rame. Misalnya saya sudah kirim kepada Bung Nasrian salah satu contoh ya. Di Sumatera Barat itu ada 50 perusahaan sawit yang ada di Provinsi Sumatera Barat, di Kabupaten Sumatera Barat. Nah, baik, sebelum kita bahas sampai ke situ nih Pak Nof, kira-kira dengan kondisi tadi ada efisiensi atau penyesuaian anggaran, ini bagaimana? Berdampak nggak kira-kira di 2025 ini? Sangat berdampak sekali. Kita kasih postur kayaknya sekarang dari Kadin, dari UMKM, dari pariwisata mungkin berdampak. Mudah-mudahan kita berharap dengan kondisi ini, pemotong ini, perguliran perputaran uang ini tetap berada di Sumatera Barat, jangan keluar Sumatera Barat. Nah, kita berharap contohnya selama ini yang sering uang lari ke luar Sumbar itu seperti apa itu? Banyak dinas sudah pasti ada perjalanan dinas dan lainnya, kita siap, itu tidak ada masalah bagi kita. Sebenarnya ATK segala macam kami bekerja sama lah kan, antar pemerintah dan DPRD itu kan harus selaras, seiring sejalan. Dan kalau ini seiring dan sejalan dan program pemerintah daerah itu gubernur berjalan dan sesuai dengan DPRD, walaupun itu jabatan politis dan gubernur terpilih, bupati, tinggalkan buka itu baju partainya pendukung. Dia itu adalah wakil di pemimpin Sumatera Barat. Kalau kita berbicara dengan kami di DPRD juga lembaga politik akan mendukung bersama kebijakan gubernur. Tetapi kalau nuansa politisnya tinggi, tentu di DPRD praksi-praksi akan berbicara lain. Nah, inilah kita harapkan untuk akan datang. Bagaimana pemerintah yang baru sekarang, Pak Mahyildi dan Pak Fasko, marilah kita bergandengan tangan. Kita juga, kami dari praksi-praksi, kita tanggalkan atribut kita bangun Sumatera Barat. Kalau itu kita jadikan, kami yakin dan percaya, yang 140 miliar itu, saya yakin bisa tercapai target, nanti kita kupas lagi. Baik, ya. Setidaknya kalau dari perjalanan dinas atau belanja-belanja yang sifatnya tidak produktif, ya, itu kan kita sangat setuju. Dan kita siap untuk puasa untuk itu. DPRD pun sudah siap itu. Untuk dipangkas. Saat ini anggaran untuk DPRD Sumbar berapa ini? Selalu angka-angka itu Pak Rosail yang bidangnya gitu kan. Semua data-data ada sama Pak Rosail. Tapi yang mana mungkin kita pangkas, mana yang mungkin kita pertahankan, itu kita bicarakan ini TAPD dengan pemerintah daerah nanti. Nanti kita bahas bersama antara TAPD dengan Banggar nanti. Nanti di sana kalau ini yang kita harapkan, bagaimana apa dari Pemprov mana yang dipotong, DPRD mana dipotong, kita sesuaikan nanti. Dan untuk 1 tahun ini kita siap puasa. Nah, dalam puasa ini kita bekerja keras.
Bagaimana menggali pendapatan-pendapatan yang ada yang memungkinkan untuk meningkatkan PAD Sumatera Barat. Apakah itu dari aset yang idle dengan perusahaan-perusahaan yang lain, nanti kita bahas lebih dalam lagi. Mungkin Bapak-Bapak dari Kadin, dari Asita juga, kawan-kawan yang lain juga bisa, dari pengamat ekonomi juga akan bisa menganalisa dan melihat secara jauh ke depan dan untuk menguntungkan untuk Sumatera Barat, mensejahterakan Sumatera Barat. Nah, sekarang ini mohon maaf, janji-janji politik dari partai-partai pendukung ya siap-siap aja lah dulu diapain oleh masyarakat, gitu kan. Kali ini karena dipotong gitu kan, yang viral kita akan bangun ini Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota, dengan kondisi seperti ini kita siap untuk dibully oleh masyarakat, dan kita harus juga bisa mensukseskan kondisi seperti ini. Bagaimana kita menjaga masyarakat, kondisi keuangan negara seperti ini, kebijakan seperti ini. Nah, ini perlu kita selesaikan. Dan juga media juga sangat peran aktif seperti ini. Karena kerja orang sekarang ini, Bung Nasrian, istilah kalau saya pakai bahasa Minang, dari jago lalu sampai ke lalu mencari kesalahan orang. Lah bakaruh dimimpikan kita lagi. Jadi dari bangun tidur sampai tidur mencari kelemahan orang. Sudah tidur ngorok dimimpikan lagi. Nah, ini perlu kerjasama kita yang antara baik Nasrian dan kawan-kawan, dan bagaimana kita menselaraskan, dan jangan ini menjadikan suatu kita gamang dan takut pemotongan ini. Kita siap untuk itu semuanya. Baik, dan gubernur baru nanti menurut Bang Nofrizon ini akan kewalahan atau tidak sepertinya dalam melaksanakan merealisasikan RPJM-nya atau janji-janji politiknya, dan juga harus mengakomodir Astacita. Ya, kalau mereka tidak membuat inovasi kreatif, ya kewalahan. Tetapi kita dari DPR akan mendorong untuk mencari solusi itu. Kita bersama nanti bergandeng tangan, ya kita bantu. Kita kan pemerintah itu antara eksekutif dan legislatif. Nah, dalam ini kita di DPRD nanti akan mendukung program gubernur, dan gubernur juga menerima masukan dari DPRD bagaimana untuk menutup ini. Bagaimana kita mencari uang, pendapatan, kita gali pendapatan yang untuk selama ini yang masih belum tergarap. Nah, kalau gubernur sepertinya kurang ya seperti itulah. Dan juga bagaimana juga kita harapkan dari perwakilan anggota DPR RI yang ada program Sumatera Barat juga harus berusaha, jangan biarkan gubernur tersebut. Harus berjuang juga di tingkat pusat gitu. Saya rasa gitu. Ya. Kalau Bang Nofrizon sendiri sebagai anggota DPRD ini gampang atau tidak nih? Saya tidak gampang. Tidak gampang ya? Saya tidak gampang. Karena saya sudah biasa masa krismon, saya sudah alami, masa Covid, saudara. Ya, insya Allah siap. Baik, ya kalau di pusat orang kan banyak menyorot DPR RI tidak dipangkas gitu. Jangan-jangan nanti di daerah juga seperti itu. DPRD nanti perdebatannya dengan eksekutif jangan pangkas kabi. Ya, insya Allah demi kepentingan masyarakat, ya saling-saling apalah kita sekali mencari solusi, kita cari. Jangan kita mencari permasalahan tetapi tidak ada solusi. Ya, kita mencari kelemahan tetapi menutup kelemahan. Nah, untuk menutup kelemahan kita buka baju kita masing-masing. Ayo kita bergandengan tangan, bahu membahu untuk membangun Sumatera Barat. Baik, oke. Kalau itu langsung ke Pak Hamdani nih. Pak Hamdani, ini sumber Sumatera Barat yang kita kemarin dapat pada saat Desember sebelum ada impres ini kan 21 triliun kita mendapatkan DIPA transfer ke daerah ini. Dari total kalau saat ini kan 50,6 triliun yang dipotong, Pemprov saja 140 miliar. Belum tahu kabupaten kota lain kalau Pak Hamdani punya data ini. Ya. Kira-kira ini apakah sebuah ancaman bagi ekonomi Sumatera Barat nantinya ini? Oke. Atau biasa-biasa saja sebenarnya? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Badan TV sekalian. Terima kasih Pak Nasrian. Ya, kalau untuk provinsi kan dari Kepala Badan Keuangan juga dari DPR kan sudah, saya memang mencoba melihat bagaimana kabupaten kota Sumatera Barat. Pertama yang menjadi catatan kita adalah kabupaten kota ini kalau penerapan Impres 1 ya 2024 tadi berkaitan dengan 2005 itu tentang Impres 1 2005 itu untuk pencadangan tadi
5,5% dari transfer dana ke daerah, dana desa, itu angkanya cukup signifikan. Itu Signifikan, walaupun 5,5%. berada di atas defisitnya kabupaten kota seluruh Sumatera Barat nih. Karena kalau saya hitung tuh angka 5,5% dari transfer dana ke daerah itu mencapai hampir 1 T, kurang lebih 990 miliar lebih. Untuk Sumatera Barat. Tidak, itu kalau diterapkan ya Impres 1 2025 tadi ya, pemotongannya atau pencadangannya itu angkanya mencapai 990 miliar lebih. Sedangkan defisitnya kabupaten kota, saya pisahkan dulu ya, kabupaten biarlah, provinsi biarlah Pak ini bicarakan. Udah banyak bicara nih. Itu kabupaten kota tadi, itu mencapai defisitnya mencapai 970 miliar defisit kabupaten kota.